Selamat datang di Persona Channel Test. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari soal latihan untuk kompetensi teknis soal P3K dengan formasi dokter gigi ahli pertama, rekan-rekan bisa mengikuti video kali ini karena soal-soalnya itu berdasarkan Permen Pan RB nomor 141/M.Pan/11 tahun 2003, dan tiap tahun itu untuk permen pannya itu semuanya sama. Jadi tiap tahun format soalnya seperti ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan mari kita mulai untuk materinya dulu ya. Nah, untuk materi tes kompetensi P3K di tahun 2024 itu sama dengan 2023, yakni materi tes kompetensi teknis itu mencakup kategori teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Nah, berikut ini adalah materi detail dari Permen Pan RB mengenai subtes-subtes ini. Yang pertama itu tes kompetensi teknis. Jadi untuk seleksi kompetensi teknis itu soal-soalnya itu berkaitan mengenai pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap perilaku berkaitan bidang teknis jabatan. Dalam hal ini adalah dokter gigi ahli pertama. Dan soal-soalnya seputar ini ya. Jadi materi-materi yang rekan-rekan dulu dapat kuliah, kemudian prakteknya rekan-rekan, karena kan di sini harus pengalaman minimal 2 tahun. Untuk pengalaman kerja pasti rekan-rekan soalnya itu seputaran itu untuk teknisnya. Kemudian yang kedua, teknis kompetensi manajerial. Ini umum, semua P3K itu dapat. Nah, dan untuk kompetensi manajerial ini, tes ini itu bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan juga perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Jadi ini intinya. Nah, untuk kompetensinya itu yang pertama ada integritas, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, dan juga pengambilan keputusan. Ini untuk kompetensi manajerial. Dan soal ini untuk semua formasi dapat ya untuk P3K. Kompetensi berikutnya yakni subtes kompetensi sosial kultural. Ini juga semua formasi itu dapat ya. Dan untuk seleksi kompetensi sosial kultural ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Kemudian pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan, jadi soal-soalnya berhubungan dengan keragaman agama, kemudian suku dan budaya, kemudian perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, kemudian emosi dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja sesuai dengan peran fungsi jabatan. Nah, untuk hal ini, peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa dituntut untuk memiliki yang pertama kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan juga empati. Ini yang dimaksud pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Ini dibuatkan dalam bentuk soal yang harus rekan-rekan pilih jawabannya. Dan yang terakhir itu wawancara. Tes wawancara dilaksanakan itu di akhir setelah subtes yang pertama teknis, manajerial, dan sosial kultural itu sudah selesai, dilanjut untuk tes wawancara. Nah, tes wawancara ini tidak bentuknya langsung interview, tapi by soal. Jadi rekan-rekan nanti diminta tes wawancaranya untuk mengisi soal. Nah, untuk aspek dalam wawancara itu mencakup kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini adalah subtes-subtes yang kan dapatkan. Dan juga ini untuk seleksi kompetensi P3K untuk soal, nilai ambang batas, serta waktu pengerjaan, dan juga bobot. Jadi untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya itu 90 soal, kemudian manajerial itu 25 soal, sosial kultural itu 20 soal. Dan untuk teknis manajerial sosial kultural itu digabung menjadi satu kesatuan tes yang dikerjakan dalam kurun waktu 120 menit. Dan juga untuk penyandang disabilitas ada penambahan waktu jadi 150 menit dalam pengerjaan ketiga subtes soal ini. Dan setelah selesai soal pengerjaan ini,
90, 25, dan 20 soal ini lanjut ke wawancara. Rekan-rekan setelah submit lanjut ke soal kuesioner wawancara. Dan dengan jumlah totalnya itu 145 soal. Untuk pengerjaan total itu 130 menit ya untuk pengerjaan, dan untuk yang disabilitas itu 165. Nah, di sini untuk nilai ambang batas untuk teknis itu biasanya dilampirkan di pengumuman PKD masing-masing. Nah, untuk nilai kumulatif maksimal itu adalah 450 soal. Dengan bobot, tiap rekan-rekan menjawab satu soal itu poinnya 5. Dan ketika tidak menjawab itu poinnya 0. Jadi tidak ada sistem minus. Rekan-rekan jawab semua soalnya ya. Kemudian manajerial sosial kultural itu per jawaban itu ada poinnya, dan nilai ambang batas untuk lulus P3K itu jangan kurang dari 130, harus di atas 130. Nah, di sini untuk nilai maksimal manajerial sosial kultural poinnya itu di 200. Nah, tiap pembobotan soal itu paling tinggi kalau misalkan rekan-rekan menjawabnya sesuai dengan apa yang diminta oleh pembuat soal, itu untuk manajerial poinnya 4, dan yang paling rendah itu 1 dan tidak menjawab 0. Jadi untuk manajerial itu ada poinnya setiap jawaban rekan-rekan, dan pilih jawaban yang sesuai dengan permenpan yang tadi yang barusan saya jelaskan. Kemudian sosial kultural paling tinggi itu 5 dan paling rendah itu 1, tidak menjawab 0. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan jawab. Time management itu diperlukan untuk pengerjaan soal tes ini. Dan wawancara minimal itu poinnya itu 24. Kalau misalnya kurang dari 4, biarpun teknis manajerial sosialnya bagus, itu akan tidak lolos. Kecuali rekan-rekan punya afirmasi atau yang lain-lain ya. Itu beda cerita. Dan paling tinggi itu poinnya 4 dan paling rendah itu 1. Jadi sebisa mungkin dijawab, dan total akumulasi maksimal dari sub semua tes ini dari teknis manajerial sosial kultural serta wawancara itu poinnya 690. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran di SSCASN, rekan-rekan bisa dibaca ya. Silahkan di pause dulu dan baca ya. Nah, ini juga yang harus rekan-rekan persiapkan sebelum nanti pendaftaran. Ini file-file yang harus rekan-rekan persiapkan. Yang pertama, scan pas foto belakang belakang merah, wajib merah ya. Dan maksimal ukurannya itu 200 kilobyte. Kalau misalnya kegedean, itu dikompres saja. Bisa pakai edit di Microsoft ya, atau dari rekan-rekan bisa di screenshot agar kilobyte-nya menjadi rendah. Kemudian swafoto maksimal 200 kilobyte, scan KTP 200 kilobyte, scan surat lamaran maksimal itu 300 kilobyte bertipe PDF, scan ijazah atau serdik atau STR maksimal 800 kilobyte bertipe file PDF, kemudian scan transkrip nilai maksimal 500 kilobyte bertipe PDF, dan scan dokumen pendukung lainnya maksimal di 800 kilobyte bertipe soal PDF. Tuh, ini rekan-rekan bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Takutnya nanti pas pada pendaftaran, pelamarnya banyak, rekan-rekan tiap upload sudah terupload gara-gara kelebihan maksimal ukuran filenya, rekan-rekan bisa gagal dan diulang terus karena biasanya portalnya karena banyak pengunjung jadi lama. Kemudian selanjutnya ini untuk kisi-kisi bagi rekan-rekan yang mengambil formasi dokter gigi ahli pertama. Nah, di sini permen-permen RB-nya rekan-rekan datanya bisa di-download ya. Cari aja di Google karena materi soalnya itu kurang lebih dari sana. Kebanyakan dari sana. Kemudian untuk penjelasannya di sini ada kompetensi umum. Nah, kalau kompetensi umum materinya mengenai praktek di bidang kedokteran gigi sesuai dengan etika, disiplin kedokteran, dan hukum yang berlaku. Kemudian kesehatan gigi mulut masyarakat dengan kegiatan bantuan partisipasi kesehatan, tugas lapangan di bidang kesehatan, kemudian penanggulangan penyakit atau wabah tertentu, dan upaya promotif preventif pada masyarakat. Kemudian keselamatan pasien, sistem pembiayaan, pengendalian infeksi, dan keselamatan kerja pada manajemen praktek dokter gigi. Ini yang rekan-rekan harus pelajari. Ini ada di permen RB, rekan-rekan bisa baca detailnya.
Kemudian kompetensi teknis khusus yakni kuratif dan rehabilitatif, formatif dan preventif. Oke, lanjut kita ke latihan soalnya. Oke, di sini untuk maaf ya, ini saya belum edit. Ini untuk eh, dokter ya, dokter gigi ahli pertama. Oke, silahkan dikerjakan. Untuk full testnya rekan-rekan ada di deskripsi ya untuk full soalnya. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke full soalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.